Somad daripada teman seperguruannya sendiri. Iya yang guru. Bahaya tuh si Riki. Jelas dia kawan. Anak itu benar dugaanku. Dia anak yang aku lihat di jalanan tempo hari dengan wanita yang mirip dengan Retno. Tidak salah. Jangan-jangan benar Retno dan anaknya masih hidup. Seperti suara orang dewasa Ibu, Ibu, Sekarang kamu tahu, kamu bukan saingan. Ayo, keluarkan semua jurus-jurusmu. Dasar anak bawang. Hah? Bu, sudah. Sebaiknya kita bawa ibu kamu pulang ke rumah. Ayo, saya bantu. Gimana ini? Mereka semuanya masih hidup. Mereka bertiga. Bagaimana Retno dan anak itu? Gawat. Apa yang harus aku lakukan? Dan Wibowo ilmunya semakin hebat. hehehe, Rusda, kamu kenapa? Kok mondar-mandir begitu seperti orang bingung? Gimana Rusda? Gimana Retno dan anaknya Wibowo? Apa mereka itu sudah kamu bereskan? Ingat Rusda, kamu tidak boleh menganggap enteng mereka. Kamu tahu, kalau mereka tidak disingkirkan, suatu hari nanti mereka akan merebut kembali perguruan ubur-ubur emas kita dan perkebunan teh yang sudah kita miliki. Kamu nggak mau itu sampai terjadi kan? Ibu jangan khawatir gitu dong. Ibu tenang aja. Semuanya pasti akan aku beresin. Perguruan kita, perkebunan teh kita, nggak bakalan kemana-mana. Nggak akan aku biarkan. Ibu nggak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir kamu bilang. Dengar baik-baik Rusda. Kamu jangan menganggap remeh mereka. Pasti itu selalu janji kamu. Awas ya, kalau kamu membuat kekacauan ini, lihat saja akibatnya. Gawat. Ini gawat. Gimana kalau ibu tahu kalau si Wibowo itu juga masih hidup? Bisa mampus. Habis. Aku harus bereskan ini. Ibu bangun dong, Bu.
saya Bahar. Pak, tunggu dulu, Pak. Ini, Pak. Pakai ini aja, Pak. Ya. Nggak usah. Terima kasih. Itu suara dia. Itu suara Mas Ibu. Mas. Man, Ibu. mana dia? Mana dia, Man? Ada apa sih, Bu? Bapak-bapak yang tadi kenapa kamu biarin pulang? Mana dia? Oh, Pak Baharu. Oh, kenapa, Bu? Baharu. Namanya Baharu, Mat. Iya, Bu. Ibu kenal sama dia? Ada apa, Sas? Kamu hebat banget, Mat. Kamu bisa jadi pendekar. Dan kamu bisa ngalahin perampok yang di bank itu. Aku salut sama kamu. Pasti mereka juga kagum sama kamu. Pendekar apaan, Sas? Udah deh, kamu gak usah ngenain diri. Aku lihat sendiri kok di TV. Pasti sebentar lagi kamu bakal terkenal. Oh, itu. Itu orang lain kali, Sas. Kan orang yang mirip sama aku banyak. Yang bisa silat juga, Sas. Enggak lah, aku nggak di situ kok, Sas. Gaya ya, Bun ya. Jadi ini tuh si pendekar yang di TV itu. Iya. Teman-teman, gimana kalau kita tes dulu? Beneran jago apa enggak? Tes aja, Bos. Jangan-jangan cuma trik TV lagi. Kalian tuh maunya apaan sih? Banyak ngomong lu. Ajar! Begitu jangan kabur lu! Mana, Pak? Apa-apaan ini? Aduh. Siapa yang berani melakukan ini semua? Ini piala kebanggaan sekolah kita. Siapa yang melakukan? Hah? Sasmita, Pak, pelakunya, Pak. Sasmita, ya Pak. Sasmita, kamu tahu kan apa prosedur yang harus kamu terima kalau kamu sudah melakukan atau merusak piala-piala kebanggaan sekolah kita? Ayo. Pak, tuh. Sebenarnya bukan Sasmita, Pak. Tapi saya yang melakukan semua ini. Ayo. Kamu tahu, benda itu adalah salah satu benda bersejarah di sekolah ini. Kamu sangat ceroboh sekali. Permisi, Pak. Silakan duduk, Bu. Maaf, Pak. Sebenarnya anak saya ada masalah apa ya? Anak Ibu Somad telah merusak benda bersejarah di sekolah ini. Dan yang paling mengecewakan, dia tidak mau mengakuinya.
dan nyaris membawa temannya yang tidak bersalah dibawa ke sini. Maafin Somat ya, Bu. Ibu pasti marah kan? Duduk, Mat. Kalau Somat yang ngerusakin bel itu. Somat. Riki. Ki, kamu kenapa sih, Ki? Kok lu gak balas sih? Keluarin nih jurus lu. Gue tau lu jago kan? Lu pendekar yang ada di TV itu kan? Aduh, bukan, Ki. Kamu salah lihat kali, Ki. Langsung bohong.
Ada sebuah cerita tentang anak manusia, membela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, mamanya, lagunya biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Siapa berani ngelawan ilmu silatih? Somat si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Somat si jagoan Betawi, emangnya babenya angkongnya sama aja. Si Somat. Ilmu les tuh jago juga ya, Mat. Ya, tapi ilmu silat tuh pasti lebih jago lah. Lunya aja nggak mau nunjukin. Aku tuh nggak bisa berantem, Ki. Itu cuma kebetulan aja tadi. Bis, aku udah janji Ki sama ibuku supaya nggak berantem-beranteman. Soalnya nih, Ki, Pak. Dari mana kamu? Kenapa kamu basah begini? oh ini Pak, tadi habis main sama Somat, main silat-silatan. Malah cebur. Padahal sih udah dijemur. Ya tapi masih kayak pakai ini. Papa sebenarnya seneng teman-teman sama si Somat. Lagian teman kamu si Samson itu kayaknya anaknya agak bandel ya. Emang bandel? Somat baik kan? Baik dong. Kalau bisa kamu jadi sahabat sama Somat. Iya Pak. Lagian makin banyak teman makin bagus kan? Iya dong. Aku setuju sama Bapak. Ya udah, kamu ganti baju dulu, ntar kamu masuk angin. Oke Pak. Iya Mas. Mama dengar kamu habis main sama Somat. Iya Mas. Dan kayak asik kok Mas. Iya, tapi kalau kamu main sama Somat, Ngapain kamu? Jangan ganggu Ricky. Kamu nggak lihat apa? Bajunya kan basah. Kalau dia sampai sakit gimana? Hah? Tapi kok gitu sih Pak? Aku kan cuma ngobrol doang sama Mama. Jangan lagi gitu dong Pak. Kasian kan Mama. Masa nggak salah aja dimarahin? Tunggu. Nih masjid kagak terima pengemis buta. Ngotor-ngotorin masjid aja. Ngaku-ngaku buta. Habis itu minta-minta gitu.
Pak, saya kenal sama orang ini, Pak. Dan orang ini emang beneran buta. Dan dia datang ke sini buat sholat, bukan buat minta-minta. Awalnya gitu deh. Habis itu minta-minta. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, saya yakin Bapak ini cukup berpendidikan, Pak. Dalam surat Al-Hujurat berkata, "Hai kamu orang-orang beriman, jauhkanlah perasaan berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Nggak ada salahnya kan Pak kita ngebantu orang lain? Apalagi orang yang mempunyai kekurangan fisik, Pak. Semua orang itu sama di mata Allah, Pak. Kita nggak boleh ngebeda-bedain orang. Lagi pula ini tuh rumah Allah, Pak. Rumah milik semua orang. Ya udah. Pak, yuk kita sholat jemaah, Pak. Somat! Mat, bokap gue pengen balik ketemu sama lo. Hari ini lo ke rumah gue ya? Siapa kalian? Diam lu! Serap! Gak ada cara lain nih. Ya Allah, tolongin Somat, ya Allah.
Berhenti! Buta! Gak usah ikut campur lo, belajar jalan aja dulu lo. Sobat, ayo kita pergi dari sini. Sepertinya di sini ada. Masalah kamu tuh sebenarnya apa, Sobat? Kok sepertinya banyak sekali orang yang mau menjahati kamu? Aku juga nggak tahu nih, Pak. Tapi perasaan aku tadi cuma lagi nungguin temanku deh, Pak. Malah orang malah banyak kepung aku, Pak. Saya akan ngajarin kamu satu jurus silat. Cuma satu jurus. Tapi itu cukup untuk menjaga kamu dari orang-orang yang berniat untuk menjahati kamu. Bapak serius mau ngajarin aku, Pak? Makasih ya Allah. Pak, makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak. Apa? Ricky? Sobat mana, Pak? Tadi kan aku tinggalin di sini. Oh ya? Papa nggak tahu, Ki. Papa baru aja nyampe. Tapi, tadi Papa lihat ada anak seumuran Somad dikejar-kejar preman. Terus dia kabur, nyelamatin diri. Aduh, pasti dia bahaya nih, Pak. Kamu tenang aja. Kamu nggak ingat yang di TV? Dia bisa lawan perampok-perampok bank. Apalagi cuma lawan preman. Dia pasti aman lah. Ada sebuah cerita tentang anak manusia, pembela kebenaran, membela keadilan. Gayanya, ngomongnya, lagunya biasa-biasa aja, tapi jangan pernah lo ganggu dia. Pasti lo yang celaka. Siapa berani melawan ilmu silatnya? Somad, si pendekar Betawi, gak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Somad, si jagoan Betawi,
selama sholat. Mudah-mudahan dengan latihan ini bisa melindungi diri sendiri dan juga ibu kamu. Mudah-mudahan semua suka sama kado ini sebagai ucapan terima kasih. Sas, kamu ngapain, Sas? Aku Kenapa? ini buat kamu. Sas, aku cariin tohnya di sini. Ini buat aku ya? Kok tadi gue sebel ya waktu ngeliat Sasmita ngasih kado ke Riki. Tapi gue kan gak boleh sebel sama Riki. Soalnya bagaimanapun kan Siapa nih yang lempar batu? Oh, jadi lu yang lempar batu? sorry Son, gue gak sengaja Son. Enak aja lu maaf-maaf. Sini lu. Jangan lari lu. Belum tahu dia. Lo itu masuk sarang macan. Bagus. Nggak diundang akhirnya kamu datang sendiri. Hari ini benar-benar kamu harus dihabiskan. Ada apa ya?
Kamu lihat anak itu kan? Kerahkan semua teman-teman kamu, kepung dia dan hajar habis-habisan. Siap. Baik, Eyang. Berani-beraninya lu masuk sini. Karena lo udah masuk sini, lo mesti lawan kita semua. Ibu pilih kasih. Seharusnya jurus pamungkas itu diajarkan ke aku. Bukan Berhenti semuanya. Somad, kesini kamu. Somad, kamu benar-benar hebat. Justru karena kehebatan kamu itu, saya mengundang kamu untuk belajar silat di perguruan ini. Bagaimana, Somad? Apakah kamu menerima undangan saya? Saya beneran diterima di perguruan ini. Berjalan
ganti cerita mewarnai hidup manusia. Coba saja kamu jalani sebagai murid di perguruan. Kalau rasanya anak-anak itu tidak sejalan dengan kamu boleh pergi dari keadilan. Gayanya, tampangnya, lagunya biasa aja. Awas! Saya ada kabar gembira loh Pak. Saya diterima di perguruan silat buru-buru Mas. Siapa berani? So much